Para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, menarik untuk kita kaji sekarang ini situasi dan kondisi berkaitan dengan sistem demokrasi kita. Kita tahu salah satu tugas daripada birokrasi adalah menjaga dan mengembangkan demokrasi. Tentu diharapkan bahwa pemerintahan juga itu harus mempraktikkan cara-cara yang demokratis. Nah, sehingga patut kita pertanyakan ada apa dengan sistem demokrasi pemerintahan kita saat ini. Memulai wacana kita dengan tema yang saya sampaikan di awal, dengan cara kita mengutip pandangan dari pemenang hadiah Nobel di tahun 2001, yaitu Joseph Stiglitz, di mana beliau menyatakan bahwa yang membedakan antara negara berkembang dengan negara maju itu adalah adanya disparitas pengetahuan dan disparitas institusi. Mengapa pandangan Joseph Stiglitz ini relevan di dalam konteks saat ini ketika menarik situasi di Indonesia? Karena bertepatan dengan tahun politik, di mana hasilnya itu akan menentukan wajah institusi kita yang akan dipimpin oleh hasil pemilu yang dilakukan di tahun 2024 ini. Terkait dengan pengetahuan dalam arti peran SDM dari sebuah negara tentu sangat menentukan, apalagi menghadapi bonus demografi di mana ke depan Indonesia tergantung pada kesiapan kualitas SDM kita yang kita sering sebut sebagai Indonesia Emas 2045. Apa kita bisa serta-merta bisa mencapainya? Tergantung pada kesiapan kita dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan SDM kita yang mampu mengisi di tahun 2045. Dan ini sangat tergantung kepada siapa yang kita pilih menjadi nakhoda daripada negara ini. Termasuk SDM yang mengisi dan yang akan mengisi institusi pemerintah atau birokrasi, di mana corak birokrasi yang relevan adalah birokrasi yang berkelas dunia dengan kapabilitas ASC yang dinamis. Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2025 diharapkan dan ditargetkan bahwa wajah birokrasi kita itu adalah birokrasi yang berkelas dunia, the world class birokrasi. Alangkah baiknya kalau kita mencoba melihat kembali sejarah daripada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sejatinya jika merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem demokrasi yang dipilih itu tentu berbeda sama sekali dengan keadaan sekarang ini. Sistem pemilih kita diperankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk yang menentukan garis-garis besar haluan negara, sehingga rakyat memiliki kedaulatan yang nyata, karena yang memilih adalah perwakilan dari seluruh golongan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga partai politik berdasarkan undang-undang yang belum diamandemen itu adalah bagian dari MPR. Walaupun harus diakui pada era Orde Baru, sistem ini diselewengkan oleh rejim Orde Baru untuk kepentingan mereka. Tetapi secara substansi itulah makna daripada sistem demokrasi kita yang tertuang dengan jelas di dalam sila keempat Pancasila. Pasca amandemen Undang-Undang 45, situasinya berbeda. Karena sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya didasari pada musyawarah dan mufakat. Kemudian berpusat selanjutnya pada kewenangan partai politik, sehingga kewenangan yang besar MPR itu tergerus oleh perubahan undang-undang. Karena itu mereka lah yang menentukan dan menawarkan calon kepala negara atau presiden kepada rakyat, sehingga rakyat tinggal menanti keputusan partai atau gabungan partai politik untuk selanjutnya diserahkan kepada rakyat memilih calon yang sudah dipilih oleh
partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Dengan demikian, maka hakikatnya yang paling berkuasa memilih pemimpin adalah partai politik. Masyarakat kemudian hanya menjadi penggembira karena tinggal menentukan siapa calon yang dia pilih. Padahal sejatinya belum tentu yang diajukan oleh partai politik itulah merupakan sosok seorang calon pemimpin negara atau pemerintahan yang terbaik yang ada dimiliki oleh Indonesia. Karena di dalamnya terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang kita kenal dengan kepentingan kekuasaan, di mana kekuasaan ujungnya adalah duit. Karena itu kita bisa lihat bahwa antar partai satu dan yang lain hampir tidak bisa dibedakan ideologi mereka. Ideologi mereka cuma satu, berkuasa. Nah, ini yang kemudian memperparah situasi dan kondisi sistem demokrasi kita yang kita harapkan bahwa tidak hanya diharapkan dalam birokrasi itu dalam memilih pemimpin didasarkan pada prinsip meritokrasi, tetapi partai politik juga harus bisa membangun meritokrasi secara internal sehingga apa yang dilahirkan, diajukan kepada masyarakat merupakan sosok-sosok yang telah melalui track record yang tercatat dengan baik sebagai anak bangsa yang terbaik di antara kita. Di dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan berubah. Awalnya partai politik sangat menentukan arah kebijakan pemerintah, namun berubah menjadi ke eksekutif. Di mana eksekutif dalam konteks yang kita lihat dalam tataran praktek itu mampu mengendalikan partai politik melalui pimpinannya. Partai politik dibuat tak berdaya dengan kasus-kasus yang ditengarai, tersangkut dengan berbagai kasus korupsi, sehingga partai politik itu terjerat, sehingga dengan mudah diarahkan untuk mendukung salah satu paslon capres dan cawapres, padahal dari segi kualitas masih dipertanyakan. Namun dalam rangka melanjutkan hasratnya untuk tetap mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginannya, di mana sebelumnya tidak mampu diperpanjang masa jabatannya. Dengan kita lihat bagaimana seorang pimpinan eksekutif mampu mengendalikan tidak hanya partai politik, karena sebelumnya memang mereka diajak untuk berkoalisi di dalam sistem atau kabinet. Tetapi sampai kemudian Mahkamah Konstitusi pun bisa dimasuki untuk kemudian memberikan justifikasi terkait dengan keinginan untuk tetap memperpanjang kekuasaannya lewat cara-cara yang berbeda. Dan inilah yang saya sebut dengan istilah bahwa pergeseran kekuasaan dari MPR ke partai politik sekarang terpusat di eksekutif. Sejatinya setara namun berubah. Buktinya kita bisa lihat antara lain. Berbagai media kita bisa mendapatkan di dalam tubuh KPK. Tetapi kemudian terbukti dan mampu menjadi ketua KPK. Ini tentu menjadi pertanyaan besar dari publik. Yang kedua adalah pemberhentian ya ketua hakim konstitusi. Bahkan hakim konstitusi lainnya juga diberi ya, hukuman karena melanggar etika. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dipandang melemahkan ya, posisi buruh. Bukti lainnya misalnya penghapusan KSN. Jelas-jelas bahwa KSN ini merupakan sebuah institusi non-struktural yang dibentuk untuk menjaga netralitas daripada pegawai dari intervensi politik maupun berupaya untuk menegakkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. World Bank meliris hasil penelitiannya bahwa kontribusi merit system di dalam pembangunan itu antara 20-30%. Tapi apa motifnya kenapa kemudian KSN dibubarkan? Ini menjadi pertanyaan. Apalagi dalam situasi tahun politik di mana
Bawaslu bekerja sama dengan KSN itu menjadi penting untuk mengawasi ketidaknetralan daripada aparatur sipil negara. Yang berikutnya penyimpangan kewenangan MK ya, dan berdampak pada pengajuan calon paslon cawapres dan cawapres yang dinilai belum layak. Tuduhan kepada KPU ya, yang berpihak pada salah satu paslon ini juga segera digugat, di mana digugat bahwa KPU meloloskan calon yang sebenarnya belum dirubah undang-undangnya. Ini juga menjadi pertanyaan daripada publik. Tidak adanya tindakan tegas terhadap tudingan para kades yang memfasilitasi salah satu paslon. Partai politik yang besar ini yang awalnya hasil rapimnas mereka, di mana mereka didaulat dari ketua partainya sebagai calon presiden atau wakil presiden, terpaksa mendukung paslon yang ditengarai tidak kapabel. Fakta lainnya, intervensi KPK oleh pimpinan eksekutif melalui perubahan undang-undang yang menghilangkan senjata utama KPK, yakni tidak ada SP3. Dan dibentuknya Dewas atau Dewan Pengawas, serta dipangkasnya karyawan KPK, serta penentuan pimpinan yang bermasalah yang belakangan ketahuan jadi adat politik dan bahkan terbukti sekarang ini menjadi tersangka. Belanja pembangunan digunakan untuk biaya politik sehingga utang tidak berkurang, malah semakin membengkak. Di sisi yang lain, daya beli masyarakat menurun, sementara ada calon cawapres malah mau memberi janji-janji muluk dengan berbagai program-program yang kita tahu bahwa dari mana asal dananya di dalam APBN untuk mensukseskan program mereka dan sangat tidak strategik. Sementara kita tahu bahwa utang negara Indonesia ini itu tidak hanya terkait dengan utang APBN, tapi juga utang BUMN dan utang yang terkait dengan gaji dan pensiun yang totalnya sekitar 20.000 triliun ya. Fakta-fakta yang saya sebutkan di awal itu tentu pertanyaan kita apa penyebabnya. Nah tentu ini kita tahu seperti yang disebutkan di awal bahwa semuanya bergantung kepada pimpinan puncak ya, dalam konteks ini. Nah di dalam melihat ini ada beberapa para ahli yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap seorang pemimpin di dalam menjalankan amanah. Dan kita bisa menganalogikan dengan kondisi sekarang ini. Seorang pemimpin itu menjalankan kewenangannya dengan mengedepankan aspek yang disebut dengan serakah atau greedy. Sehingga disebut dengan justify any means gitu kan. Pokoknya segala cara dilakukan. Yang kedua, ada pemimpin yang memang sangat bertumpu pada legalistik formal. Nah, biasanya SOP, Jukla, Juknis itu tidak mau dia kalau tidak mengacu pada legalistik formal. Tetapi ada juga pimpinan atau pemimpin yang mulai berupaya menggunakan kombinasi pengguna legalistik formal, tapi juga mulai memperhatikan aspek etik. Dan yang keempat tentu dalam memimpin mengedepankan nilai-nilai dan etika. Inilah yang menjadi problema sekarang ini yang menjadi kritikan daripada penggiat demokrasi maupun para pengamat, para ahli, bahwa sistem demokrasi kita ini itu lagi tidak baik-baik saja dan itu dipertontonkan oleh kepala negara atau presiden. Nah, di sini kita dapat menganalisis dari level mana tindakan penguasa saat ini dengan menilik kembali tindakan elit-elit di eksekutif. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa sangat berbahaya jika demokrasi kita akan terus berjalan seperti ini. Karena sistem demokrasi tidak berjalan sesuai koridornya, namun dikendalikan oleh kekuasaan yang lebih didorong oleh hasrat pribadi yang kemudian berlindung di balik kepentingan rakyat dengan melabrak rambu-rambu instrumen demokrasi yang sementara kita baru bangun setelah
kita melewati masa-masa reformasi di tahun 98. Mari kita gunakan akal sehat agar demokrasi yang kita ciptakan dapat tumbuh kembang, sehingga banyak pengamat mengatakan bahwa seandainya sistem pemilu kita saat ini berjalan baik, maka kita tinggal membutuhkan 2 kali lagi di sistem pemilu yang bersifat demokratis, maka kita akan menjadi negara yang sangat dewasa dalam demokrasi, dan apa yang kita ciptakan menjadi tahun emas 2045 Indonesia, itu kita bisa capai pada saatnya.